Oke, balik lagi di Rerasaning Podcast. Nah, kali ini spesial banget, soalnya baru pertama kali dalam sejarahnya kita podcast di depan kitchen. Ini kitchen ini suasananya rame, agak anget, tapi baunya bikin membawa nafsu makan. Karena kita mungkin nanti podcastnya kurang konsen karena kepikirannya mau makan terus ini. Saya Arga Moja lagi berada di salah satu kedai yang lagi ngehits ya. Tempat makan yang lagi ngehits di Jogja dan emang rasanya enak. Yaitu di kedai Makmur, tepatnya di daerah Sleman. Dan bersama saya sudah ada sang owner bernama Mas Hahan Nur Alim. Selamat sore Mas Bro. Sore. Mas dulu kita siap. Nah ini kita mohon maaf nih agak ngerecokin dikit ya. Kita di depan kitchen kayak gini. Aman. Ini kita mau cerita dulu Mas, sejarah dari kedai Makmur. Ntar dulu, ini nggak Apa nih? salah nih. Kenapa? Siapa gua? Ini tuh bahkan kemarin saudara aku aja dari Jakarta aja, aku nggak promoin ya, tiba-tiba dia ngajakin ke sini. Berarti kan udah menasional dan emang enak ya, ini beneran ini emang enak rasanya. Bukan yang iklan, tapi kita emang pilih-pilih. Kalau emang enak kita bilang enak. Ini cita rasanya Melayu dan enak. Makanya nih mau gua kulik nih, mau aku kulik dulu ini sejarahnya gimana sih kok bisa bikin kedai Makmur yang katanya dulu awalnya itu malah fokus di desain. Jadi sebenarnya ini sih, kalau bisnis F&B itu udah mimpi lama ya. Mimpi lama. Udah lama banget. Sejak sebelum pandemi malah. Oke. Menjelang pandemi itu sempat pengen merealisasi, tapi untung ya nggak jadi. Habis itu karena langsung pandemi ya. Kalau nggak tewas sudah. Iya, betul. Itu. Jadi ya karena mimpi lama aja sih. Pengen punya F&B yang goals-nya legend. 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 Oke. Iya. Jadi dari situ doang. Akhirnya ngulik kan, ini apa ya kira-kira yang bisa jadi legend gitu loh. Oke. Biasanya sih legend itu something simple ya, nggak terlalu muluk, terus nggak cuman promo yang Tuh. Nggak menjual kefansian misalnya gitu ya. Iya. kefansian sama sensasi ya. Iya. Yang tiba-tiba bakso di dalam ada apa kayak ada. Iya. Ada undian berhadiah Ya, gitu. betul itu. Udah, jadi berdasarkan apa nih yang kira-kira sehari-hari dibutuhin orang. Oke. Berarti idenya adalah membuat F&B yang akhirnya adalah legend dan itu yang sederhana, simpel aja ya. Iya. Kayak tempatnya kan juga cuma kotak doang, simpel segala macam gitu ya. Betul. Jadi pengennya humble, tapi tetap ini ya mengakomodir segala orang. Jadi orang kalau bisa dibilang sini nih dibilang murah juga murah, nggak murah juga ya murah sih. Murah ya? Maksudnya Iya. masuk akal lah harganya. Iya, cuman orang mau bawa mobil apapun gitu kan, mobil yang harga 2M, harga 3M kesini nggak malu gitu. Iya, betul. Jadi tetap gitu loh, orang punya duit kesini nggak malu, nggak punya duit juga nggak takut. Iya. Oke, setuju. Tapi kan katanya dulu punya studio desain. Berarti desain itu hanya hobi doang. Tetap tujuan awalnya dulu adalah membuat sebuah bisnis F&B. Enggak dong. Oh enggak? Enggak. Sampai sekarang core-ku masih di desain. Oke. Justru F&B ini adalah sampingan. Oke. Waduh. Ya. Sampingan. Songong nggak sih? Keren. Enggak. Tapi emang prinsipnya aku nggak akan melupakan akarku gitu loh. Jadi tetap ini as second business. Oke. Gitu. Justru kedai. Jadi sebelum Makmur ini ada Rukun ya di Klaten. Iya, di Klaten, betul. Jadi justru aku cross ilmu. Oke. Gitu. Jadi kalau Rukun dulu, kalau sini sih nggak seberapa ini ya, nggak seberapa susah ya. Kalau Rukun itu kan di Klaten ya. Iya. Di Klaten itu jujur banyak temen yang ragu. Pada awalnya. Oke. Kenapa milih Klaten waktu itu berarti? Nah itu pertanyaan teman-teman sama kayak gitu. Iya.
Kenapa milih Klaten? Justru aku sebaliknya. Jadi kayak emang kota kecil ya, seolah-olah capitalnya perputaran duit seolah-olah nggak ada di sana. Betul, kayak hidup pun beda dengan Jogja. Iya, Ya. seolah-olah begitu. Iya. Tapi ternyata kalau aku sih prinsipnya gini, stand out dulu deh. Oke. Kita kalau mau stand out di Jogja berat. Oh, malahan secara Iya. dulu. Oke. Ya karena nggak ada pengalaman apa-apa ya di F&B maksudnya. Jadi orang baru di F&B bener-bener baru, bener-bener buta. Waktu itu aku jujur nggak berani bertarung di Jogja. Malahan, justru aku oke deh di Klaten dulu gitu. Yang penting stand out dulu. Gini, dari awal sebelum memulai F&B bisnis, aku pengen masuk ke sarapan. Sarapan. Oke. Ya, sarapan itu menurutku yang lawannya paling sedikit. Iya. Makan malam banyak. Oke. Tapi tata sangka dulu ya. Tapi Iya. kan budaya orang apakah waktu itu meriset? Iya, iya, Karena apakah emang di riset dan hasilnya adalah budaya orang sarapan itu ada di luar rumah? Sebenarnya nggak juga, cuman kan rasio orang sarapan sama makan malam ya harusnya sama ya. Betul, Gitu. ya. Harusnya sama. Gitu. Lah di malam itu lawan kita pecel lele banyak, tukang nasi goreng banyak, bakmi banyak. Betul, Gitu. Kalau betul. sarapan, apalagi di Klaten waktu itu lawan kita cuma soto, bro. Oke. Iya. Klaten kota soto. Betul, Gitu. Jadi betul. orang penuh soto di mana-mana soto di seluruh sudut kota Klaten Iya. itu soto. Kita masuk pakai bubur ayam Chinese, nasi Chinese food lah. Oke. Ternyata sangat diterima. Oke. Sangat diterimanya itu emang ada proses penyusunannya atau memang dalam 3 hari, 4 hari, seminggu tuh tiba-tiba rame aja gitu? Dari hari pertama udah rame. Oh, oke. Berarti next-nya kita kan ngomongin soal strateginya tuh. Klaten. Nah Tiba-tiba dulu nggak ada strategi nih, cuma Nah. hoki doang. Loh, jadi makanya tadi kan nanya, nggak salah nih manggil gua. tapi hoki itu kan juga pasti kan misalnya ada produk kan juga termasuk salah satu. Ya. Berarti memang mempersiapkan produknya. Ya, Riset produk berarti. riset. Oke. Jadi gini, kalau di Klaten itu yang jelas pertama kita produk ya. Oke. Jujur awal itu konsepnya memang kopi tiam. Jadi kopi dan lain-lain lah, sama teh tarik dan lain-lain itu. Ala-ala Melayu berarti ya. Iya. Cuman awalnya pengen jual Indomie. Oke, Gitu. malah nanya Indomie doang. Indomie doang. Cuman ya hoki itu tadi, last minute ternyata ada temen ex chef hotel. Oke. Dia bergabung lah gitu. Dia bergabung. Intinya sayang nih kalau cuman dikasih Indomie. Oke. Apa dong gitu kan? Pokoknya sarapan gitu Oke. kan. Oke. Oke. Aku pernah makan bubur di Solo waktu itu. Aku berkesan gitu. Oke. Bubur Chinese tapi kuahnya pakai kaldunya pakai kaldu ayam kampung. Selama Wah, ini ini bubur-bubur kan Iya. pakai ayam biasa kan. Betul. Nah, kita coba pakai ayam kampung gitu dan ya riset juga nggak sebentar juga, lumayan waktu itu. Revisi sampai ketemu wah ini gila, ini enak banget gitu. Oke. Itu awalnya dari situ. Oke, kita bubur terus habis itu riset kedua dari lokasi sih. Dilalah di Klaten itu kita dapat lokasi di tengah perkantoran. Oh. Jadi ada komplek bank sama komplek Pemda. Iya. Jadi apa sih yang dibutuhin sama orang-orang kantor nih? Iya. Oh, mereka butuh makan yang cepat. Tapi gimana caranya ini tetap nasi dan enak gitu. Iya. Orang Jawa nasi kan. Iya. Betul. Itu. Akhirnya oke deh, untuk rukun kita konsep semi buffet ya. Jadi Semi buffet. jadi Oke. sebenarnya kayak nasi kayak warteg kayak warteg tapi kontennya itu menu-menu Chinese food. Jadi kayak ayam char siu, Ya. sapi lada hitam, Oke. terus cumi Ya. gitu-gitu. Yang tiap hari itu menunya bergantian. Nah, jadi orang istirahat itu kan
punya waktu yang singkat. Paling nggak sejam, Sejam maksimal. 15 menit Iya, buat iya. sholat, Iya. sisanya 45 menit. Jadi ini gimana caranya 45 menit cukup untuk surfing sekaligus makan, betul gitu kan. Mengakomodir tuh ya berarti ya. Yes, Oke. betul ya. Salah satunya dengan bubur sama itu tadi buffet Iya, iya. Chinese food itu tadi. Iya. Gitu. Dilalah ya diterima gitu loh dan pas. Oke. Pernah nih ada cerita lucu gitu. Gimana? Di media sosial. Oke. Di media sosial. Kan emang tuh lucu semua kalau medsos kayaknya. Nggak ada yang nggak lucu kalau medsos Gitu. kayaknya. Jadi ada salah satu influencer yang datang gitu waktu itu ngangkat kedai rukun. Oke. Dilalah yang di syuting lagi masak, flambe nih, gitu. Ini halal nggak nih gitu kan? Mereka ribut sendiri lah intinya Iya. di komen itu. Netizennya ya, followernya ya. Oh bodo amat, lu ribut, konten gue makin naik gitu kan. Iya benar. Gitu kan. Jadi ribut. Ini emang bener halal. Lah itu gimana bisa wajannya bisa keluar api? Emang nggak pakai alkohol gitu kan? Pakainya bensin. Ya Oh, gimana ya? ada yang kayak gitu. Ada, itu mereka pada meributkan itu. Padahal ini ya, itu flambe itu minyak goreng Kan aja. minyak bisa. Iya. Gini, itu juga bisa pakai minyak doang. Minyak goreng ketemu api, kena api sedikit Betul, langsung. percikannya aja udah naik. Iya. Tapi nggak apa, mungkin itu bukan targetnya dari Dukun. Enggak sih, enggak. Tapi belain loh ini loh. Ya kan biasa Iya, banyak iya. di yang namanya Iyalah, netizen iya. ada netizen yang so tahu ada yang ya, oh. betul. Tapi ya it's okay lah. Oke. Cuman dari situ positifnya kan itu konten makin diributkan, Iya. makin Betul. naik. Dapat engagement ya. Akhirnya Kedai Makmur. Ya, Kalau nggak salah tahun 2023, betul ya? Betul. Kenapa? Karena oke, kita udah dapat poin nih di Klaten. Gua siap ke Jogja nih. Itu langsung kayak gitu. salah satunya itu. Oke. Terus waktu itu bayanganku sih marketnya Jogja lebih empuk daripada Klaten. Oke. Yang ada di bayanganku waktu itu gitu. Iya. Ternyata begitu masuk Jogja ngeri bro. Ngerinya, ntar kita bahas. Soalnya gini, aku aja mengetahui Kedai Makmur itu dari orang tua. Oh, Yang notabene mereka di Jakarta. iya. Tiba-tiba biasa ngasih orang tua ngasih seseran kuliner Jogja. Oh iya. Nih bang gitu kan. Deket rumah nih gitu kan. Dan aku emang suka tentang masakan Melayu, aku suka gitu kan. Aku bilangnya Melayu ya. Melayu aku suka. Jadi ya udah, bahkan orang tua duluan yang tahu. Berita itu sampai ke Jakarta dulu. Nah, tapi malah dibilangnya ngeri di Jogja nih. Ngerinya kenapa? Sebenarnya lawannya banyak. Bisnis F&B Pasti. banyak kan. Pasti. Jadi Betul. itu yang luput dari perhitunganku awal gitu loh. Jadi kita merasa di Klaten, wah Klaten omset bisa segini. Iya. Jogja kita kasih tempat 2 kali lipat lebih gede. Iya. Itu. Terus dengan market yang seperti Iya. itu harapannya Pasti. wah, pasti minimal Bakal lebih nih. 1,5 kali aja. Iya. Ternyata enggak gitu loh. Kita lupa kalau banyak tempat makan pinggir jalan di Jogja itu enak gitu loh. Oke. Gitu loh. Jadi bubur pinggir jalan Jogja banyak yang enak gitu loh. Di Klaten lawan kita cuma soto doang. Di Jogja ada tukang bubur ada, soto ada, pecel ada. Terus apa ya? Pagi-pagi orang jual dimsum juga udah ada. Bubur gitu. ayam ada, iya bubur ayam ada Oh, pagi-pagi. Iya. Roti-rotian juga ada. Iya, roti-rotian ada, mau nasi kuning ada, mau nasi kebuli ada. Berarti gitu kan. pilihannya semakin banyak kalau di Jogja Banyak ya. gitu. Kita lupa meriset lawan gitu. Oke. Iya. Jadi ya mengerikannya di situ sih awalnya. Selain ada sih Apa dong? Adanya apa nih? di sini market susah ditebak. Sama ya sorry to say, orang sini jahat banget Google review. Ini dia nih. Kita soal Google Review. Kok kenapa Google Review? Kayaknya nggak ada masalah ya. Apa ada masalah juga? Enggak. Gini ya, kadang-kadang gini, ada banyak hal. Contohnya gini, kita punya dimsum ya. Dimsum kita sengaja
Dimsum pada umumnya kalau nggak pakai saus sambal yang itu, saus sambal yang merah itu, Iya. kadang pakai chili oil. Chili oil, Nah, betul. kita sengaja, emang kita modif. Jadi dimsum kita kan dimsum fresh ya, yang benar-benar tanpa tepung. Jadi Oke. protein sengaja kita ketemukan sama saus yang sebenarnya Thai sauce. Iya, saus Iya, Thailand, betul. saus Thailand. Kayak saus seafood gitu ya? Iya, 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 iya. yang manis, asam, sama ada bau-bau koriander eksotis Iya, gitu. yang ada kayak minyak-minyaknya gitu kan ya? Oh, Iya. betul itu. Jadi itu dilalah boom ya. Oke. Sangat diterima. Cuman suatu hari ada orang datang ke sini ngasih bintang 1 cuman gara-gara nggak ada chili oil. Lah, sekarang mau makan di hotel ya, misalnya menu itu menu fusion gitu kan, itu kan terserah chef dong, Iya. kan, Iya, mau ingredientsnya mau apa gitu loh. Itu jadi yang namanya dimsum nggak harus pakai chili oil, Nggak harus. iya Iya, gitu. iya, iya. Lah kalau kita punya produk misalnya kita ganti nih sausnya, ya kan sah dong. gitu. Sah dong. Iya. Nanti tak kasih bintang juga deh. Dimsumnya nggak pakai nasi. Itu. Nggak, waktu itu orang tersebut sempat komplain nggak secara offline? Enggak. Terus yang sering terjadi sih di sini masalah ini ya, misleading lebih ke Pengetahuan soal makanan. minim Oke. pengetahuan soal makanan tapi ngasih review jahat gitu. Yang sering itu toast. Toast. Bayangan mereka adalah Jadi begini, mereka sering komplain bahwa toastnya ini butternya belum meleleh gitu. Oh, itu kan toast gitu loh. iya. Bukan roti bakar, bro. Gitu. Beda lah. Iya, Ya, jadi kan kalau Melayu kan pernah kayak gitu memang. Betul. Jadi kalau pernah ke Singapura, memang toast itu disajikan butter masih beku. Justru Bahkan masih beku. Iya. Betul. Justru goalnya masih beku. Betul. gitu loh. Kalau Iya. meleleh itu malah keliru. Betul. Jadi orang begitu gigit, kayak gigit coklat. Betul. Gitu. Oh, di Jadi sini berarti pemahaman makanannya ya. Tuh, Ya. jadi mereka ngasih rating jelek, cuman karena itu dateng butternya masih beku gitu, belum meleleh gitu. Padahal ya terus beda gitu loh sama roti bakar. Dari si paling paham kuliner. Iya. Dan itu sering bro, sering, nggak cuman satu. Dari berkali-kali. 10 review berapa itu orang-orang kayak gitu? Ya mungkin 1-2 lah dari 10. Satu Ya 10% berarti. iya 10%. Buset. Dan itu terjadi di Rukun sama di Makmur. Dua-duanya. Walah. Adalah apa? Memberikan reply nggak dari Oh, kemudian? reply. Kita tetap kita reply dengan ramah. Terima kasih masukannya. Tapi sambil kita jelasin. Iya, sebenarnya seperti ini. Oh. Gitu. Terima kasih akan kami Gitu. perbaiki lagi. Itu masih oke sih, tapi nggak tahu ada beberapa yang nggak ngerti ya. Kita sebenarnya komplain apapun pasti kita terima Iya. di sini offline gitu loh. Cuman kadang-kadang itu ada ya orang datang. Oh, yang sering terjadi lagi ini warung rame biasa ya. Ada waktu tunggu Iya. di weekend gitu. Berapa Mereka lama nunggunya emang? lama memang. Minimal setengah jam minimal. Oke. Iya. Rata-rata sih di 1 sampai 1,5 jam. Oke. 1 jam lah. Oke. Iya. Kalau Itu tapi kan diinformasikan nggak? diinformasikan, itu begitu diinformasikan, oh nggak masalah kak, mau 1 jam mau 2 jam kita tunggu gitu. Oke, tapi sambil ngetik. begitu ini kan, begitu nota keluar, udah mereka duduk, belum ada 10 menit, 5 menit, kak punyaku udah belum? Oke, berarti emang ada aja. Yang paling lucu apa sih kira-kira perlakuan konsumen lah? Ya ini sih. Ya maksudnya nggak bikin marah tapi bikin kayak ketawa malahan gitu loh, saking anehnya gitu. Apa ya? Selain tadi review tentang si paling paham kuliner, Apa ya? Lupa sih, ada sih kejadian apa ya? Lupa tapi cuman akhir-akhir ini kayak ada nggak ngerti ya itu datangnya dari mana. Jadi kadang-kadang ada satu yang kecewa gitu kan, mereka ngebom. Satu orang nih yang dikecewakan, mereka ngebom pakai 4 akun, 5 akun gitu. pas dibuka profilnya 0 gitu-gitu. Iya. Ngeri nggak tuh? Gila ya. Makanya saya Enggak, tapi itu sempat mencurigai nggak kalau itu dari kompetitor? Enggak.
Enggak sih. Apa ya udahlah, nggak usah bikin pusing lah, ya udah gitu. Ya dibilang ya udah, yang nggak ya udah juga Iya gitu sih. loh. Jadi risih Jengkel juga sih, ya, iya. jengkel. Tapi ya Itu dinamika ya. dinamika. Betul ya? Akhirnya sekarang aku tuh sedekah rating. Sedekah rating. Oke. Ke teman-teman, ya nggak usah teman-teman sih, kan banyak ya. Tapi rukun makmur, kenapa namanya Beda. seperti itu? Enggak setipe lah. Kan rukun makmur gitu. Pengennya sih Chinese food tapi yang Indonesia banget. Oke. Yang Indonesia banget pertama. Terus kedua, dari semua nama itu nggak ada konotasi negatif kan. Oke, Terus positive aku vibes pengen- ya. Iya. Terus aku pengennya memang berseri. Jadi rukun, kalau sudah rukun pasti makmur. Oke. Kalau sudah makmur nanti tentrem. Sentosa. Oh iya betul. Nanti tentrem mahal soalnya. Apa nih? Hotel kan yang mahal. Tuh. Nanti dicari, wah mahal nih tentrem nih. Sentosa mungkin oke, Sentosa gitu kan. Tapi dalam menjalankan ini, strategi promonya ya biasa aja atau emang ada nggak sih strategi promo khusus? Enggak, yang pertama produk ya, winning produk ya. Betul sekali, setuju banget. Produk itu harus. Jadi memang mulai dari minuman, makanan dan lain-lain, kita nggak yang muluk-muluk untuk apa ya, harus punya diferensiasi nih, nggak Oke. gitu loh. Iya. Zaman sekarang mau different kayak apa? Akhirnya differentnya mengada-ngada, ya kan? Dibuat-buat, Iya. terlalu dibuat-buat Iya. banget. Sekarang lucu kan? Misalnya ada orang gudeg mozzarella, masuk nggak? Atau tadi bakso isinya undian berhadiah kan gitu Iya. kan. Akhirnya kayak gitu. Mie ayam mozzarella gitu. Nah. Ya agak Iya. nggak oke juga gitu. Makanya kita lebih ke ini ya, konsentrasi ke core kita mau di mana gitu kan. Itu yang kita apa ya? Kita nyemplung. Iya. Kita nyemplung Oke, banget. oke. Jadi kalau dari awal kan kita mau Singaporean food. Singaporean coffee shop gitu. Ya kita pelajarin Singaporean coffee shop itu kayak apa sih, secara produk, secara display, semuanya gitu loh. Itu salah satu tools kita untuk ini sih. Jadi pertama Singapura itu kan bersih. Ya, Kita coba tuangkan lewat nih investasi di sangat bersih, sangat enak dilihat ini. Iya. Bener. investasi di open kitchen tapi Open full kitchen, iya. stainless gitu kan. Untuk kopi tiam di Indonesia kayaknya masih belum ya? Belum ada? Dulu ada gelap, Oke. gelap. Enggak, maksudnya yang dengan Oh nggak ada. ember kayak gini, Jarang. yang mereka investasi full stainless gitu itu. Memang agak mahal tapi ya image Singapura selama ini kan bersih banget. Betul. Sampai mereka ada apa itu namanya sertifikasi ini A, Iya, B gitu iya. kan. Nyampah pun kita denda sana. Yes, itu. Oke. Terus yang jelas produk sih, produk memang developmentnya nggak Untuk sebentar. produk kontrolnya memang dari tim langsung. Awal ya dari jadi creating menu, habis itu kita kunci dalam bentuk resep Ya. gitu, udah habis itu distribusi ke anak-anak. Oke. Pernah ada sekali gitu ngetes ini sama nggak rasanya? Oh iya dong. Oh, pasti. tetap ada Harus kontrol ya berarti ya? Kontrol, random kontrol ada. Ada kontrol ada ya? Oke. Motivasi ke depan, kira-kira mau ngapain lagi atau mau buka di kota lain? Kalau buka kota lain ya pasti. Oke. Tapi Ekspansi berarti ya? Iya, ekspansi iya. Kalau makmur sekarang sih karena infrastruktur ada ya, dapur relatif gede. Kalau rukun agak susah ya Oke. dimodif. Kalau sini kadang-kadang masih suka iseng nih, iya. bikin menu baru Oke, gitu ngetes. kan. Iya. Gitu. Oh, masuk yang penting kan benang merahnya kan Melayu ya. Iya, betul. Kalau Chinese ya, Singapura. iya, Singapura lah kita bilang. Gitu. Betul. Jadi ada ini masuk nih gitu, rilis gitu. Laksa mungkin kayak gitu-gitu. Susah bos. Tapi serius, aku ada laksa yang sampai sekarang keinget dan aku cari di Indonesia belum ada. Di mana? Daerah mana? Singapura. Oke. Gitu. Daerah mana Pengen sih Singapurnya? semoga. Katong. Oh, Katong, Itu ya. agak-agak pinggiran gitu deh. Goals utama selain menjadi legend apa sih? Makmur ini?
Berniat nggak buka di Eropa gitu? Loh, iya kan mimpi, kenapa enggak? Anu sih, mungkin masuk mall ya. Kopitiam Masuk masuk mall. mall. Karena di Oke. Singapura sendiri itu kan kopitiam ini masuk mall, dan herannya yang pertama ya, yang bikin saya pengen kopitiam menarik nih kayaknya. Karena di Singapura mau tua, muda, sampai aki-aki mereka Iya. ngopi nongkrong nggak malu. Iya, setuju, betul, Iya, betul. gitu. Jadi itu goals awalnya itu bisa nggak ya di Jogja, di Indonesia nih, ngopi tapi tempatnya nggak intervensif, terus harganya masuk akal, jadi mau tua, mau muda, mau mahasiswa, mau bisnismen, mau dateng gitu. Berarti kita tunggu aja, tahun depan Kedai Makmur akan buka di Grand Indonesia. Amin, ya Allah. Amin. Indonesia itu in the middle, in the center of loh itu loh. Bener-bener center of itu, Kedai Makmur itu tuh di situ di Grand Indonesia. Gitu. Nanti biar ada orang-orang yang datang tuh dengan lanyardnya mereka tuh loh. Oh iya. Harus. Iya. Pernah gitu. Di sini belum ada kali ya. Jarang. Orang yang mau makan aja harus naruh lanyard dulu nih. Nah, nanti yang di Jakarta itu yang datang itu orang pakai lanyard semua itu nanti. Iya, itu cita-cita. Masuk. Kita akan lihat sekelompokan orang dengan lanyardnya masing-masing. Siap. Ya. Oke, Mas Bro, terima kasih. Ini Siap. enak banget kita diperbolehkan untuk podcast di depan kitchen ini. Jaya selalu buat Amin. Kedai Makmur, Amin. kedepannya sukses dan semoga impiannya tercapai. Oke? Amin. Terima kasih Mas Ahan, sampai Thank ketemu you, lagi thank you. di Rasan Ing berikutnya.